Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulya Aji, Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 1805007540911. Ingin menyampaikan terkait PowerPoint resume peraturan K3 UU 1 tahun 1970 dan UU 13 tahun 2003. Kemudian pengelolaan K3 menurut PP 50 tahun 2012 dan ISO 45001 tahun 2018. Pendahuluan K3 atau biasa disebut keselamatan dan kesehatan kerja adalah prosedur yang sangat penting yang dilakukan dalam bekerja, di mana peraturan dalam K3 ini akan melindungi para pekerja dari bahaya yang terjadi di perusahaan atau di tempat kerja atau pada saat melakukan pekerjaan. Daftar isi dari PowerPoint ini yaitu pengertian tempat kerja, tujuan, kemudian dasar hukum, syarat-syarat K3, kemudian pengawasan K3, pembinaan K3, ketentuan pelanggaran, peraturan pelaksanaan, kemudian prinsip dasar pencegahan kecelakaan, prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan, kemudian metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, kemudian analisis kecelakaan kerja. Tujuan K3 yaitu untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, yang artinya ini akan melindungi setiap manusia yang terdapat di lingkungan atau di tempat kerja. Kemudian menjamin sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, yaitu memastikan bahwa mesin-mesin atau alat-alat produksi atau bahan produksi dapat digunakan secara aman dan tidak membahayakan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan nasional dan produktivitas nasional, yang artinya bahwa jika peraturan K3 ini ditegakkan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pengertian tempat kerja. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana dapat sumber-sumber bahaya dari pekerjaan. Dasar hukum dari presentasi saya atau dari resume ini yaitu pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 5, kemudian pasal 20, kemudian pasal 27. Lalu pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yaitu pasal 9 dan pasal 10 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Syarat K3.
yaitu persyaratan yang ditetapkan di UU nomor 1 tahun 1970, yaitu pada pasal 3 ayat 1 yang berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai. Kemudian pada pasal 2 ayat 3 merupakan escape klausul atau rincian yang ada di dalam pasal 3 ayat 1 yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penemuan-penemuan di kemudian hari. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja. Pada dasarnya semua hampir terdapat atau bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Dalam usaha pencegahan kecelakaan, penyebab dasar atau akar permasalahan dari suatu kejadian harus dapat diidentifikasi sehingga tindakan koreksi bisa tepat dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama. Atau teori domino yang merupakan salah satu teori yang dapat dipakai sebagai acuan dalam proses tersebut. Kebijakan K3. Kebijakan harus ditentukan oleh pengusaha. Dalam penyusunan harus melakukan tinjauan awal, yaitu identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik, kemudian kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, kemudian penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Perencanaan K3. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja atau buruh, dan pihak lain yang terkait perusahaan. Rencana K3 paling sedikit memuat tujuan dan sasaran, kemudian skala prioritas, kemudian upaya dan pengendalian bahaya, kemudian penetapan sumber daya, kemudian jangka waktu pelaksanaan, kemudian indikator pencapaian, kemudian sistem pertanggungjawaban. Pelaksanaan K3. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 yaitu harus melalui tindakan pengendalian, perencanaan atau desain dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, kemudian pembeli atau pengadaan barang dan jasa, kemudian upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan, dan bencana industri, kemudian rencana dan pemulihan keadaan darurat. Evaluasi K3 yaitu meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan
dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan objek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Perbaikan yaitu meliputi perubahan peraturan perundang-undangan, kemudian tuntutan pihak dan pihak yang terkait dan juga pasar, kemudian perubahan produk dan kegiatan perusahaan, kemudian perubahan struktur organisasi dan perusahaan, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi, kemudian hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kemudian adanya pelaporan, kemudian yang terakhir adanya saran dari pekerja atau guru. Penutup dari presentasi kali ini yaitu bagaimanapun keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal utama terlepas dari bagaimanapun keadaan lingkungan kerja. Kaitannya dengan sosialisasi UU keselamatan kerja dan peraturan yang terkait harus melibatkan manajemen paling tinggi di suatu perusahaan dan mengharap komitmen mereka terhadap UU dan peraturan yang sudah dibuat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.